Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah khayalan belaka, sesuatu yang hanya ada dalam cerita dongeng atau ilmu-ilmu murahan. Sampai hari itu tiba, ketika dia muncul di hidupku, selalu mengeluarkan kartu kreditnya untuk membayar segala kebutuhanku, membuatku merasa seperti raja di kerajaannya sendiri. Tapi siapa sangka, di balik kebaikan itu tersembunyi pengkhianatan yang menghancurkan segalanya, meninggalkanku dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku, Adi, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, tak pernah membayangkan bahwa pertemuan sederhana di sebuah warung kopi akan mengubah segalanya. Saat itu hujan deras mengguyur ibu kota, dan aku basah kuyup setelah seharian mencari pekerjaan. Aku memesan secangkir kopi hitam, tapi dompetku kosong, malu sekali rasanya. Tiba-tiba seorang pria tinggi dengan senyum ramah mendekat, "Biarkan aku bayar," katanya sambil menggesek kartunya. Namanya Budi, seorang pengusaha sukses dari keluarga kaya di Surabaya yang sedang bisnis di Jakarta. Matanya yang dalam itu seolah menembus jiwaku, membuatku gelisah tapi juga penasaran. Kenapa dia begitu baik padaku? Apa motinya? Pikiranku berputar-putar, tapi aku tak bisa menolak kehangatan yang dia tawarkan. Kami mulai berbincang tentang kehidupan kota yang keras, tentang mimpi-mimpi yang tertunda. Budi bercerita tentang perjuangannya membangun bisnis dari nol, sementara aku menceritakan kegagalan demi kegagalan dalam mencari kerja. "Kau punya potensi, Adi," katanya, suaranya lembut tapi tegas. Aku merasa dihargai untuk pertama kalinya. Malam itu, dia mengantarku pulang dengan mobil mewahnya, dan sebelum berpisah, dia bilang, "Besok, aku jemput kau untuk makan malam." Hatiku berdegup kencang, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih? Tapi di dalam hati aku ragu. Masyarakat Indonesia masih konservatif, dan cinta seperti ini bisa menjadi bom waktu. Aku berbaring di kasur sempitku, memikirkan senyumnya. Mengapa aku merasa begitu nyaman dengannya? Apakah ini hanya rasa syukur atas kebaikannya, atau ada yang lebih dalam? Keesokan harinya, Budi datang tepat waktu, membawaku ke restoran mewah di pusat kota. Lagi-lagi dia yang bayar, tanpa ragu. "Jangan pikirkan uang, Adi. Aku senang melihatmu bahagia," katanya. Kami tertawa bersama, berbagi cerita masa kecil. Dia bercerita tentang ayahnya yang keras, yang memaksanya menikah dengan wanita pilihan keluarga, tapi dia menolak. "Aku ingin hidup sesuai hatiku," bisiknya. Kata-kata itu menyentuhku karena aku juga pernah merasakan tekanan dari keluarga untuk normal. Malam itu kami berjalan-jalan di Monas, angin malam menyapa kami. Tangan kami hampir bersentuhan dan aku merasa getaran aneh di dada. Tapi aku menarik diri, takut. Apa yang akan dikatakan orang? Di Indonesia, cinta sesama jenis masih tabu, bisa menghancurkan reputasi. Pulang malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan Budi. Dia begitu sempurna, tapi apakah aku layak? Aku hanyalah pemuda miskin, sementara dia, terlalu tinggi. Beberapa hari kemudian kami bertemu lagi. Kali ini dia membawaku ke pantai di Anyer, meski jaraknya jauh dari Jakarta. "Aku ingin kau rileks," katanya. Di sana kami duduk di pasir, mendengarkan ombak. "Budi mengaku, Adi, dari pertama kali melihatmu aku tahu kau spesial." Hatiku meleleh. Tapi di dalam konflik muncul. Apakah ini cinta atau hanya ketergantungan pada kebaikannya? Setiap kali makan, belanja, bahkan bensin dia yang bayar. Aku merasa bersalah, tapi dia selalu bilang, "Ini caraku menunjukkan perhatian." Perlahan hubungan kami mendalam. Kami mulai berbagi rahasia. Aku cerita tentang masa kecilku di desa, di mana aku pernah diolok karena lembut. Budi menggenggam tanganku, "Kau tak sendirian." Saat itu aku sadar, ini lebih dari persahabatan. Tapi masyarakat sekitar mulai bergosip. Teman-temanku bertanya, siapa cowok kaya itu? Jangan-jangan
Aku diam, tapi hati gelisah. Di Indonesia, toleransi ada, tapi diskriminasi masih merajalela. Suatu malam, kami bertengkar kecil. Aku bilang aku tak mau selalu dibayar, Budi. Aku merasa seperti beban. Dia marah, ini bukan soal uang. Ini soal cinta. Kata cinta itu membuatku terdiam. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau ini hanya ilusi? Pikiranku bergejolak, tapi aku tak bisa lepas darinya. Kami berdamai dan hubungan semakin dekat. Budi mulai memperkenalkanku pada lingkarannya, meski hati-hati. Di sebuah pesta bisnis, aku merasa asing, tapi dia selalu di sampingku membayar minuman, makanan, semua. Tapi di balik itu aku mulai curiga. Kenapa dia begitu royal? Apakah ada motif tersembunyi? Malam itu aku mimpi buruk, Budi meninggalkanku karena tekanan keluarga. Bangun pagi aku menangis diam-diam, cinta ini indah, tapi rapuh. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui dan keluarga bisa memisahkan. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi badai? Budi merasakan kegelisahanku. Adi, percayalah padaku, katanya. Kami menghabiskan akhir pekan di Bogor, di ila miliknya. Di sana, kami berbicara dari hati ke hati. Dia cerita tentang mantan pacarnya yang meninggalkannya karena uang. Aku tak mau itu terjadi lagi, katanya. Aku peluk dia pelan, merasakan kehangatan. Tapi di dalam, aku takut. Apakah aku bisa setia? Atau aku hanya memanatkannya? Konflik innerku semakin dalam. Setiap kali dia bayar, aku merasa bersalah, tapi juga bahagia. Ini cinta yang rumit, di tanah air yang penuh norma. Hubungan kami semakin intens, tapi konflik mulai muncul. Suatu hari, keluargaku datang ke Jakarta untuk mengunjungi. Ibu bertanya, siapa teman kaya yang sering jemputmu? Aku bohong, bilang hanya rekan bisnis. Tapi hati sakit, kenapa harus sembunyi? Budi mengerti, kita harus sabar, katanya. Tapi kesabaran itu mulai menipis. Di sebuah kai di Kemang, kami bertemu teman lamanya, seorang wanita cantik bernama Sinta. Dia tersenyum manis pada Budi dan aku merasa cemburu. Dia mantan tunanganku, bisik Budi kemudian. Hatiku panas. Apakah dia masih punya perasaan? Malam itu aku marah besar. Kau bohongi aku, teriakku. Budi menjelaskan itu masa lalu. Sekarang hanya kau. Tapi keraguan itu seperti racun merayap di pikiranku. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Kenapa dia selalu bayar? Apakah untuk mengikatku? Di Indonesia, pernikahan beda gender adalah norma, dan Sinta sepertinya pilihan sempurna untuk keluarganya. Aku berbaring sendirian, air mata mengalir. Apakah aku hanya pengganti, gumamku? Keesokan Budi datang dengan bunga, meminta maaf. Kami berdamai, tapi luka itu tetap. Kami pergi ke Bali untuk liburan, berharap menyegarkan hubungan. Di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan, meski hati-hati agar tak dilihat orang. Aku mencintaimu, Adi, katanya di bawah matahari terbenam. Hatiku luluh, tapi pikiran gelap muncul lagi. Di hotel, aku menemukan pesan di ponselnya dari Sinta, kapan kita bertemu lagi. Kemarahan meledak. Kau selingkuh, tuduhku. Budi membela diri, itu hanya bisnis. Pertengkaran hebat terjadi, suara kami bergema di kamar. Aku pergi meninggalkannya, naik bus kembali ke Jakarta. Di perjalanan, air mata tak henti. Kenapa cinta ini begitu menyakitkan? Di tanah air yang indah ini, mengapa hati harus terluka? Sampai Jakarta aku blok nomornya. Tapi sehari kemudian dia datang ke rumahku basah oleh hujan. Adi, tolong dengar aku, pintanya. Aku biarkan masuk dan dia cerita semuanya. Sinta adalah mitra bisnis, tapi keluarganya memaksanya menikah dengannya. Aku tolak karena kau, katanya.
Hatiku tersentuh, tapi keraguan tetap. Kami berdamai lagi, tapi kali ini aku minta dia tak selalu bayar. Aku ingin mandiri, kataku. Budi setuju meski terlihat sedih. Hubungan kami membaik, tapi tekanan dari luar semakin kuat. Teman-temanku mulai menjauh, bergosip tentang hubungan aneh kami. Di masjid, imam bicara tentang dosa, membuatku gelisah. Apakah kita salah? Tanyaku pada Budi. Dia peluk aku, cinta tak pernah salah. Tapi di dalam, aku bertarung dengan diri sendiri. Aku mulai mencari pekerjaan lebih giat, dan akhirnya dapat posisi di sebuah perusahaan kecil. Gaji pertama aku traktir Budi makan. Sekarang giliranku, kataku bangga. Dia tersenyum, tapi matanya menyiratkan sesuatu. Malam itu, kami bicara tentang masa depan. Di Indonesia, sulit bagi kita, katanya. Aku setuju, tapi berjanji setia. Tapi mimpi buruk datang lagi, Budi menikah dengan Sinta, meninggalkanku. Bangun, aku menangis. Konflik inner semakin dalam, cinta ini manis, tapi penuh duri. Beberapa minggu kemudian, ayah Budi datang dari Surabaya, marah besar. Kau harus nikah dengan Sinta. Ini demi bisnis keluarga, teriaknya. Budi menolak, aku punya pilihan sendiri. Pertengkaran itu membuat Budi stres. Dia cerita padaku, air mata mengalir. Aku takut kehilanganmu, katanya. Aku peluk dia, tapi hati semakin berat. Apakah aku egois? Haruskah aku mundur? Pikiranku berputar, tapi cinta ini terlalu kuat. Di sebuah malam hujan, kami bertemu di taman. Mari kita hadapi bersama, kataku. Budi mengangguk, tapi ekspresinya gelap. Aku tak tahu badai besar sedang mendekat. Tekanan semakin membara, dan pengkhianatan mulai terungkap. Suatu hari aku dapat telepon dari nomor tak dikenal. Adi, hati-hati dengan Budi. Dia bohong, kata suara wanita, Sinta. Hatiku hancur. Aku konfrontasi Budi, apa benar kau masih hubungan dengan dia? Dia diam, lalu mengaku kami bertemu untuk bisnis, tapi ada ciuman. Dunia runtuh. Kau khianati aku, jeritku. Air mata mengalir deras, rasa sakit menusuk dada. Budi memohon, itu kesalahan Adi. Aku stres karena ayah. Tapi aku tak bisa makan. Aku pergi, meninggalkannya di sana. Di kamar kecilku, aku menangis sepanjang malam. Kenapa? Kenapa dia lakukan itu? Cinta yang kubangun hancur seketika. Di Indonesia, di mana nilai keluarga di atas segalanya, mungkin dia tak tahan tekanan. Tapi itu tak adil bagiku. Pikiranku penuh amarah dan kesedihan. Aku ingat setiap kali dia bayar untukku, apakah itu semua palsu. Beberapa hari kemudian Budi datang lagi membawa surat. Baca ini, katanya. Surat itu dari ayahnya, memaksa pernikahan. Aku tolak, tapi Sinta memanfaatkan kelemahanku, jelasnya. Hatiku goyah, tapi luka terlalu dalam. Pergi, kataku. Dia pergi dan aku merasa kosong. Malam-malam berikutnya, insomnia menyiksa. Aku memikirkan masa indah kami, tapi juga pengkhianatan itu. Apakah aku terlalu naik, gumamku. Teman-temanku menasihati, lepaskan Adi. Itu tak sehat. Tapi hati tak mau. Di pekerjaan, aku tak fokus, hampir dipecat. Suatu malam, aku pergi ke masjid berdoa. Tuhan, beri aku kekuatan. Di sana, aku bertemu seorang ustadz yang bijak. Cinta adalah ujian, tapi pengampunan adalah kunci, katanya. Kata itu menyentuh, tapi amarah masih ada. Budi terus hubungi, tapi aku abaikan. Sampai suatu hari, dia sakit parah, demam tinggi. Saudaranya telepon, dia memanggil namamu. Aku datang ke rumah sakit, melihatnya lemah. Adi. Makan aku, bisiknya. Air mataku jatuh. Kenapa kau lakukan itu, tanyaku.
Dia cerita Sinta memprovokasi saat dia mabuk. Aku bodoh, katanya. Hatiku meleleh, tapi masih ragu. Kami bicara panjang tentang kesalahan dan pengampunan. Di Indonesia, di mana masyarakat menilai ketat, kami harus kuat. Aku maafkan dia, tapi dengan syarat, tak ada rahasia lagi. Hubungan kami pulih perlahan, tapi lebih hati-hati. Kami mulai bantu komunitas di Jakarta, secara diam-diam, itu memberi makna baru. Tapi badai belum berakhir. Ayah Budi tahu tentang kami, marah besar. Kau hancurkan keluarga, katanya, memutus bantuan finansial. Budi kehilangan bisnisnya sebagian. Ini harga yang harus kubayar, katanya tegar. Aku dukung dia, kali ini aku yang bayar makan kami. Peran berbalik dan itu memperkuat ikatan. Tapi di dalam, aku takut. Apakah ini akan bertahan? Konflik inner semakin hebat, cinta ini penuh pengorbanan. Malam itu, kami duduk di atap rumah, memandang bintang. Kita akan lewati ini, kataku. Budi peluk aku dan untuk pertama kali aku merasa damai. Tapi takdir berkata lain. Pengkhianatan kedua datang seperti petir di siang bolong. Saat Budi sedang berjuang pulihkan bisnis, aku temukan bukti pesan dari pria lain di ponselnya. Malam itu indah, tulisnya. Hatiku remuk. Lagi. Kau khianati lagi, jeritku. Budi terdiam lalu mengaku itu saat kita putus sementara. Aku kesepian. Rasa sakit ini lebih dalam, seperti pisau menusuk ulu hati. Aku lari keluar, air mata membasahi wajah. Di jalanan Jakarta yang ramai, aku merasa sendirian di dunia. Kenapa Tuhan inginkan ini? Cinta yang kuberikan dibalas dusta. Pikiranku penuh kegelapan, mungkin aku tak pantas dicinta. Aku pulang ke desa di Jawa Tengah, mencari kedamaian. Di sana ibu menyambut, tapi mata tajamnya bertanya. Ada apa, nak? Aku cerita separuh, tentang teman yang menyakiti. Ibu peluk aku, hidup penuh cobaan. Di sawah aku bekerja keras, mencoba lupakan. Tapi mimpi tentang Budi menghantui. Apakah aku terlalu memakan gumamku? Beberapa minggu kemudian Budi datang ke desa, tampak kurus dan lelah. Adi, aku salah besar. Tolong beri kesempatan terakhir. Air matanya jatuh, membuat hatiku goyah. Kami bicara di bawah pohon rindang. Dia cerita tentang tekanan, bisnis runtuh, keluarga menolak, dan dia jatuh ke pelukan salah. Aku mencintaimu lebih dari apapun, katanya. Aku marah, tapi juga kasihan. Di Indonesia, di mana norma agama kuat, mungkin dia berjuang sendirian. Aku makan lagi, tapi dengan hati yang retak. Kami kembali ke Jakarta, mencoba bangun ulang. Kali ini, kami ikut kelompok dukungan bertemu orang-orang sejenis. Itu memberi harapan. Budi mulai kerja keras, tak lagi bergantung ayah. Aku dukung bahkan pinjamkan uang dari tabunganku. Peran berubah total, sekarang aku yang ngebayar untuk mimpi kami. Tapi luka masa lalu masih ada. Setiap malam, aku bertanya pada diri, apakah ini layak? Konflik inner mencapai puncak, cinta ini seperti api yang membakar, tapi juga menghangatkan. Suatu hari, kami hadapi demonstrasi anti di kota. Batu beterbangan, polisi menahan. Kami sembunyi, tapi hati trauma. Kita harus pergi dari sini, kata Budi. Kami rencanakan pindah ke Bali, di mana lebih toleran. Di sana, kami mulai bisnis kecil, kayak ramah. Hidup mulai stabil, tapi Sinta muncul lagi, dengan berita bom, aku hamil anak Budi. Dunia gelap. Benarkah, tanyaku pada Budi. Dia pucat, itu saat pengkhianatan pertama. Hatiku hancur total. Aku pergi, meninggalkan segalanya. Di bus ke Surabaya, air mata tak henti. Pengkhianatan ini terlalu berat, bukan hanya hati, tapi masa depan. Pikiranku penuh penyesalan, kenapa aku percaya lagi.
Di Surabaya aku tinggal sendirian mencari pekerjaan baru. Malam-malam dingin aku menangis mengenang senyumnya. Cinta ini meski menyakitkan, ajarkan banyak. Rasa sakit mencapai klimaks, tapi cahaya mulai terlihat. Setelah berbulan-bulan sendirian di Surabaya, aku dapat surat dari Budi. Adi, anak itu bukan milikku. Tesna buktikan. Hatiku berdegup, apakah ini harapan? Tapi amarah masih ada. Aku balas, terlambat. Tapi di dalam, aku rindu. Pikiranku berperang, makan atau lupakan. Di Masjid Agung aku berdoa panjang mencari petunjuk. Tuhan, tunjukkan jalan. Keesokan Budi datang tampak rusak. Aku kehilangan segalanya tanpa kau, katanya. Air matanya menyentuh relung hatiku. Kami bicara berjam-jam tentang kesalahan, pengampunan, dan masa depan. Dia janji ubah diri ikut terapi. Di Indonesia, di mana perubahan sulit tapi mungkin. Aku setuju beri kesempatan terakhir. Kami mulai dari nol, tanpa uang berlimpah. Budi kerja sebagai karyawan biasa, aku juga. Tak ada lagi dia yang bayar, kami bagi rata. Hubungan ini lebih dewasa, penuh pengertian. Tapi trauma masih menghantui. Setiap kali lihat pasangan heteroseksual, aku iri. Kenapa kita tak bisa seperti mereka, gumamku. Budi jawab, karena cinta kita lebih kuat. Kami ikut advokasi hak secara diam-diam, itu memberi tujuan. Suatu malam, keluargaku tahu. Ibu telepon, marah. Kau berdosa, katanya. Hatiku sakit, tapi aku jelaskan ini hatiku, Bu. Perlahan ibu melunak, meski tak sepenuhnya setuju. Ayah Budi juga setelah bisnisnya bangkrut, mulai terima. Asal kau bahagia, katanya. Perubahan ini menyembuhkan luka. Tapi konflik terakhir muncul, Budi dapat tawaran kerja di luar negeri. Aku tak mau pergi tanpamu, katanya. Aku ragu, pindah berarti tinggalkan akar. Pikiranku bergejolak, ikut atau tinggal. Akhirnya, aku putuskan ikut. Kami pindah ke Singapura, di mana lebih bebas. Di sana, hidup baru dimulai. Kami nikah secara simbolis, di hadapan teman-teman. Hatiku penuh syukur. Tapi ingatan pengkhianatan masih ada, membuatku waspada. Malam pernikahan, aku berpikir, cinta ini penuh luka, tapi itulah yang membuatnya nyata. Emosi membuncah, air mata bahagia mengalir. Di tanah asing, kami bangun rumah tangga sederhana. Budi tak lagi royal, tapi setia. Aku belajar memakan sepenuh hati. Konflik inner mereda, diganti kedamaian. Akhirnya, cinta kami menemukan kedamaian abadi. Di Singapura, kami hidup bahagia, meski rindu Indonesia. Setiap hari, kami saling dukung, tanpa pengkhianatan lagi. Budi jadi suami yang setia, aku juga. Kami adopsi anak yatim dari Indonesia, memberi mereka rumah. Itu memberi makna personel. Suatu hari, kami kembali ke Jakarta untuk reuni keluarga. Ayah Budi memeluk kami, makan ayah. Ibuku juga, asal kau bahagia, nak. Air mata mengalir, emosi membuncah. Di Monas, tempat kami pertama bertemu, kami duduk bersama. Terima kasih telah bertahan, kata Budi. Aku jawab, terima kasih telah berubah. Cinta ini, meski penuh badai, berakhir indah. Di tanah air yang kami cintai, meski tak sempurna, harapan ada. Kami jadi inspirasi bagi banyak pasangan sejenis, secara diam-diam, hidup penuh pengampunan, dan itulah esensi manusiawi. Hatiku penuh syukur, emosi yang dalam tak tergambarkan. Cinta tak pernah mudah, tapi layak diperjuangkan.